Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin Allahumma amin. Amma ba'd, derek-derek ingkang kita hormati, alhamdulillah malam hari ini kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan, bulan yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah anugerahkan di dalamnya Al-Qur'an, bulan yang Allah anugerahkan di dalamnya Lailatul Qadar, yang mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Al-Quran, kita dapat Lailatul Qadar, minimal dapat barokahnya Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Ramadan teng lebetipun Al-Quran hanya disebutkan satu kali oleh Allah dalam suratul Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Artinya bagaimana? Artinya Ramadan itu tidak bisa lepas dari Al-Quran. Jadi Ramadan itu hubungannya erat sekali dengan Al-Quran. Bukan sangat ucul kali Al-Quran. Ada Ramadan, pasti ada Al-Quran. Biarpun kita baca Al-Quran itu tidak harus di bulan Ramadan. Sehingga orang itu semangat membaca Al-Quran biasanya di bulan Ramadan. Kenapa? Panji erat hubungan antara Al-Quran dengan Ramadan. Kemudian ketika kita membahas tentang Al-Quran, nopo faedah Al-Quran, di dalam ayat tersebut dipun terusaken kali Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, sebagai petunjuk kebenaran bagi manusia. Nopo kok Gusti Allah menfungsikan Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk kebenaran? Sebab kalau baik buruk, roto-roto akal bisa menerima. Ini baik, ini buruk, akal bisa menerima. Gak butuh dalil. Ono racun, ada susu. Uang cara ngerti lek racun itu mesti elek. Gak usah didalil. Qala ta'ala, jangan minum racun. Enggak, mesti elek. Racun itu pasti jelek. Tiang nerimo cara dikon miliki racun, ini air putih, pasti memilih air putih. Kenapa? Akal sudah bisa menerima. Oh, iki judi gak apik, iki gak judi. Akal bisa menerima. Tapi yang kadang-kadang akal itu tidak bisa menerima adalah kebenaran dari Allah. Mula Allah sampaikan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin, wonten ingkang falatakum minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kadang-kadang tidak masuk akal pun harus diterima, itu benar. Contoh, tiang zaman sakmangki karena tidak mengetahui asbabun nuzulnya Al-Quran, fankihu ma thabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Laki-laki berhak menikahi wanita 2, 3 atau 4. Coro tiang sakniki niku dikritik. Wah, enak itu di wong lanang ini akal koyok gak nerima, padahal sing betul itu. Kalau kita melihat asbabun nuzulnya, sebenarnya poligami itu tidak melegitimasi laki-laki nikah lebih dari 1. Asbabun nuzulnya itu untuk membatasi pernikahan. Dulu Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah, istrinya 8, raja-raja Jawa, selire atusan. Terus pernikahan dibatasi 4. Itu pembatasan pernikahan. Lah, orang yang salah paham itu dianggap sebuah legitimasi laki-laki ini oleh wahyu. Padahal mboten. Mula dipun terusaken kali Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Lo 4 ini pun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora kok moro-moro rabine papat. Mboten. Mula kalau kalian khiftum, takut tidak adil. Loh, bahasa Al-Quran itu indah, bukan wa illam ta'dilu, mboten ngoten. Kalau kalian tidak adil, mboten ngoten. Wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut tidak adil, artinya ketika kita sudah tidak pede,
Gak percaya diri aku lek rabi mana jelas gak iso adil. Pasti lebih condong kepada istri tua. Istri tua apa istri muda Mas Adi? Umpamane nggih. Maka niku mawon fawahidatan. Artinya wajib bagi kalian hanya menikah satu. Kenapa loro iso dadi molo donya, molo akhirat. Kanjeng Nabi niku nggih wonten ancaman lho. Kanjeng Nabi juga mengancam bagi mereka yang poligami. Alasannya kan sunnah. Sunnah itu kan ancamannya lek sunnah. Alasannya kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Lu ancaman itu terus Kanjeng Nabi sapa wong sing rabi loro gak adil dengan pasangannya. Maka kelak lek mlakune niku sirat seyek. Apa seyek iki? Dadi mlakune miring seyek. Terseok-seok. Wong rabi siji terseok-seok napa maneh lho? Loro. Lho itu yang kadang-kadang tidak dipahami. Kalau orang itu mengerti asbabun nuzulnya, maka akan paham. Falidzakari mislu hazil unsayain. Sebagian sing orang-orang yang berpihak kepada gender, apa jenis kesetaraan itu namanya kesetaraan gender bahasa apa? Patriarki. Jadi kan harus ini ayat yang diskriminasi, masuk wong wedok oleh separuh. Cara akal mungkin sebagian akal gak terima, tapi itu benar. Sebenarnya benar kalau diterapkan secara utuh, itu benar. Lho kayak apa wedok akeh wong wedok gak wajib memberi nafkah, maka dia yang mendapatkan nafkah. Lho ketika seorang wanita telah menikah kemudian mertuanya meninggal, sing lanang oleh luru, seneng apa gak sing wedok iki? Seneng otomatis. Oleh akeh timbangi dulure sing lanang. Pasti seneng. Jadi mereka melihatnya untuk diri mereka sendiri. Untuk diri mereka. Nah ini kebenaran. Mula Al-Qur'an itu hudal linnas, sebagai petunjuk kebenaran. Karena akal bisa menciptakan teknologi. Sampai nun sewu HP, sampai berkembang Android dan sebagainya. Ini ku gara-gara akal. Tapi akal tetap tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mula al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara fungsi Allah menurunkan Al-Qur'an. Mula kepingin semerep, pundi sing bener, pundi salah, kita buka Al-Qur'an. Sehingga dalam doa yang masyhur yang diajarkan para ulama, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman, dan jadikanlah Al-Qur'an bagi kami sebagai imam. Manut Qur'an. Dadilah imami ngongkon rukuk, imami rukuk, makmumi ya kudu melok rukuk, imami sujud, makmumi ya kudu melok sujud. Jadikan Al-Qur'an sebagai imam. Kati rabi. Dadilah Al-Qur'an ya apa sih Qur'ane? Oh manut. Kati dagang, ya apa sih Qur'an? Wis pokok bahasa iku dijak rundingan kali Al-Qur'an. Oh ngene Qur'ane ngene. Kenapa Al-Qur'an tidak akan pernah membuat kita salah? Mesti bener. Kenapa Al-Qur'an datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku bulan Ramadan dan Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan. Karena turunnya Al-Qur'an juga di bulan Ramadan. Terus Al-Qur'an itu tidak hanya dibaca. Kenapa? Kalau hanya dibaca nggih mboten saged hudal linnas. Tapi harus kita pahami. Pertama kita cintai Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, kita pahami Al-Qur'an. Kalau bisa kita juga beramal sebagaimana apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Mula nalika para sahabat ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar mengatakan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sayyidina Umar sama, Sayyidina Ali sama. Cuma Sayyidina Ali menjawab, apakah kalian tahu nikmatnya Allah, bisa menghitung nikmatnya Allah? Gak iso. Seperti itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, maka beliau jawab dengan jawaban yang singkat, tapi pas. Singkat dan padat. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Quran itu. Al-Quran ngomong wajib dilakoni kali Kanjeng Nabi, ngomong sunat dilakukan, dilarang dijauhi oleh Rasulullah. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran pasti dia dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin orang bisa dekat dengan Rasulullah sementara dia jauh dari Al-Quran.
Wong Sayyidah Aisyah dawuh kana khuluquhul Quran, akhlake Kanjeng Nabi niki Al-Quran. Silahkan baca Al-Quran sehari sekian juz, monggo. Tapi jangan lupa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau orang di dadanya ada Al-Quran, pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek saged duwe apalan lah rakyat kulhu, ojo blas gak ojo blas, tidak satu pun satu surat kita tidak hafal dari Al-Quran. Minimal Fatihah, ojo gak hafal Fatihah. Ya ora hafal tok, tapi mocone bener. Fatihah bener. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Maka lek ana wong di dadanya ada Al-Quran, dia menjaga Al-Quran, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah anugerahkan di bulan Ramadan ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pun tidak lepas dari Al-Quran. Contoh tentang surah Al-Qadar. Allah sebutkan Lailatul Qadar dengan bahasa Lailatul Qadar langsung. Itu 3 kali dalam satu surat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar pun tidak bisa lepas dari Al-Quran. Atau mungkin dalam bahasa lain. Bukan bahasa Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah. Contoh di dalam surah Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudhirin. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam yang dibarokahi. Jadi pokok Al-Quran mudun di tempat itu menjadi barokah. Turun saat mana waktu itu menjadi barokah. Ketika panjenengan maca Quran, maka saat itu panjenengan diberi barokah waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wonten sing mentafsiri Lailatul Mubarakah. Aksarul mufassirin mentafsiri Lailatul Qadar. Wa ba'dul mufassirin mentafsiri dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya lek kepingin oleh Lailatul Qadar, ojo lali maca Quran. Karena Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Malam itu mulia karena malam itu menjadi malam turunnya Al-Quran. Kapan Lailatul Qadar itu? Ada 17 pendapat ulama. Wonten pinten? 17. Pitulas. Kita terangkan 5 saja, akeh-akeh. Satu, ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu setiap tahun ada 1 kali, tidak harus di bulan Ramadan. Tidak harus di bulan Ramadan. Ini pendapat yang syadz. Tapi ulama sufi yang berpendapat seperti ini rata-rata ulama sufi. Kenapa kok wonten sing berpendapat ini? Ulama sufi mengatakan setiap malam itu memungkinkan punya potensi untuk terjadi Lailatul Qadar, sehingga mereka betul-betul tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh kati maksiat, sapa ngerti iki Lailatul Qadar. Mboten ngenteni Ramadan, setiap hari menurut mereka di luar bulan Ramadan pun punya potensi untuk terjadi Lailatul Qadar. Ini pendapatnya ulama sufi. Wah, golek aku maksiat ya boleh pas Lailatul Qadar. Jadi mereka menganggap setiap malam itu Lailatul Qadar, ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin pendapat diikuti oleh Mas Kembar ya. Malekan bendino ibadah. Sapa ngerti Lailatul Qadar? Sapa ngerti Lailatul Qadar? Kemudian pendapat yang kedua mengatakan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentu serasi Imam Syafi'i di 10 hari terakhir. Wa arja minhu, dan yang paling diharapkan dari 10 hari terakhir layalil witir, malam-malam ganjil. Ono sing ngerani harus ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar ya 17 Ramadan itu. Gusti Allah sing dawuh inna anzalnahu fi lailatil, ya 17 Ramadan itu Lailatul Qadar, mulai biyen pancet. Itu mendapat ketiga. Keempat mengatakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu malamnya tetap. Ya malam itu tidak pernah berubah.
Cuma tidak ada yang tahu malam yang mana. Mboten wonten sing semerep malam sing pundi. Sing penting malam niku pancet Lailatul Qadar ya hanya itu. Malam yang mana dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten sing berpendapat yaitu pendapatnya Imam Al-Ghazali dan ini diikuti oleh sebagian besar ulama. Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Ada di bulan Ramadan mulai awal sampai akhir punya potensi untuk terjadi Lailatul Qadar. Waktunya kapan dirahasiakan oleh Allah? Kenapa dirahasiakan? Agar umatnya Rasulullah berusaha untuk setiap hari mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar. Terus mulai dirahasiakan. Itu beberapa pendapat. Wonten pitulas, lek diterangkan ini kita terangkan 5 saja. 1, Lailatul Qadar ada setiap tahun. Setiap tahun itu ada, tidak harus di bulan Ramadan. Ini pendapatnya ahli sufi. Kemudian kedua di 10 hari terakhir. Menurut Imam Syafi'i di malam-malam ganjil. Yang keempat, yang ketiga 17 Ramadan itu Lailatul Qadar. Yang keempat tetap malamnya cuma dirahasiakan oleh Allah, tidak berubah. Yang kelima dirahasiakan. Salah satu dari malam-malam bulan Ramadan. Salah satu daripada malam-malam bulan Ramadan. Lailatul Qadar niki wonten tiyang sing oleh Lailatul Qadar tapi mboten krasa. Tidak semua orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu merasa mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Wah, oleh Lailatul Qadar aku krasa awake sak. Apa ser-ser nyeng-nyeng. Nggih, mboten, gak krasa. Sebagian besar malah gak krasa. Tapi yang paling besar, kelompok yang paling besar gak oleh Lailatul Qadar tapi rumangsa oleh Lailatul Qadar. Wah, iki sing paling gede kelompoke. Wah, yang Perkemi, Kemeruh Indonesia. Persatuan Kemeruh Indonesia. Waduh, iki Lailatul Qadar malam ini. Wis aja ngomong Lailatul Qadar, iku rahasiae Gusti Allah. Ndak usah membahas Lailatul Qadar bulan tahun ini, enggak usah dibahas lah. Biarpun ada memang orang yang tahu kapan itu Lailatul Qadar. Contohnya Siti Aisyah. Sayyidah Aisyah itu tahu, pernah melihat Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar itu hak semua orang beriman. Menjadi hak semua orang beriman. Sayyidah Aisyah kan iri terhadap laki-laki. Kunna nufasa, kata Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, nuwun sewu, kalau Lailatul Qadar itu hanya miliknya orang yang sholat sunnah. Hanya miliknya orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana kami wanita itu haid? Kami ini haid. Ya apa pas Lailatul Qadar haid? Kami tidak bisa wudhu membentangkan sajadah sholat 2 rakaat. Tidak bisa membaca Al-Quran. Sementara kami juga ingin dapat Lailatul Qadar. Mula pintu menuju Lailatul Qadar itu banyak. Pintu utamanya tadi Al-Quran. Mula setiap hari di akhir bulan Ramadan jangan lepas dari Al-Quran minimal 3 ayat. Minimal pinten? 3 ayat. Napa kok 3? Karena satu surat dari Al-Quran paling sedikit jumlahnya 3 ayat. Al-Kautsar, Al-Asr, Wal-Asri. Ini 3 ayat. Jangan kurang dari 3 ayat. 3 juz, sae. Kau bombar ya. Sampean berapa juz, Mbak? Juz napa mawon? Apukat. Juz jambu. Ya napa Kanjeng Nabi kalau saya sedang haid, sementara ada Lailatul Qadar. Terus Kanjeng Nabi aktsiri min qouli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wis sing akeh maca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mula kita baca setiap malam. Ojo sampai gak diwaca niki di malam-malam Lailatul Qadar, di malam-malam bulan Ramadan. Sampai ngerti itu Lailatul Qadar. Dan ada orang yang mendapatkan barokahnya Lailatul Qadar. Nopo sinten? 1 orang yang sholat Isya-nya berjamaah, kemudian punya azam. Azam itu punya niatan kuat untuk sholat subuh berjamaah. Pas Lailatul Qadar turu deh. Isya jamaah. Niat ingsun kok subuh jamaah. Kenapa? Niat niki wa innama likulli imri'in manawa. Karena setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Terus Kanjeng Nabi sapa wong sing salat Isya jamaah seakan-akan dia beribadah separuh malam, subuh jamaah seakan-akan beribadah semalam suntuk.
Senajan wengi turu kaya ibadah. Sehingga dapat barokahnya Lailatul Qadar. Maka di sisa-sisa bulan Ramadan ini usahakan isyaknya jamaah. Setelah isya jamaah kita niat nanti sholat subuh berjamaah. Sholli fallahu subhanahu raka'ataini ma'muman qada'an lillahi ta'ala. Qada'an ma'muman lillahi ta'ala. Jamaah qada' lillahi ta'ala. Terus ketika kita saged niku insyaallah minimal dapat barokahnya Lailatul Qadar. Usahakan pula baca Quran dan diusahakan setiap berangkat jamaah isya atau akan jamaah tarawih sangu sedekah, ndak harus banyak, 2.000 5.000. Sapa ngerti itu malam Lailatul Qadar karena barokahnya atau pancaran Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu waktu yang sangat singkat. Lek jere kampung Inggris sak serit. Mek sak serit tok. Sekian serit ngenten tok Lailatul Qadar, bukan waktu yang panjang, tapi barokahnya salamun hiya hatta matla'il fajar. Malaikat mengucapkan selamat atas kalian sampai terbitnya fajar sodik. Mula sahur zikir, kober wudu, kober kita sholat. Sapa ngerti itu malam Lailatul Qadar, maka kita dapat barokahnya Lailatul Qadar. Jangan lupa. Sapa ngerti oleh barokah Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Terus minimal nggih, niku minimal, mudah-mudahan kita dapat barokahnya Lailatul Qadar. Jadi Allah tidak terangkan Ramadan di dalam Al-Qur'an kecuali Allah terangkan pula Al-Qur'an. Allah tidak menerangkan Lailatul Qadar kecuali Allah terangkan pula Al-Qur'an. Ini pentingnya Al-Qur'an menjadi panduan hidup. Mula di muqaddimah Al-Qur'an suratul Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan, sebagai hidayah, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun niki Al-Qur'an, maka jangan pernah lepas dari Al-Qur'an, ngaji tafsir 1-2 ayat. Titik-titik. Insyaallah barokahnya Al-Qur'an. Jelas Al-Qur'an itu barokah. Kenapa? Sesuatu yang ketempatan Al-Qur'an tempati barokah. Waktu di mana di situ diturunkan Al-Qur'an waktunya barokah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina inna kunna mursilin. Semua itu rahmatan mir rabbik. Mula kula lan panjenengan tarawih niki iso tarawih niku anugerah ugi rahmati Gusti Allah. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Apa sih maksudnya fadlan minallahi wa ni'mah? Niku lak teng Al-Qur'an fadlan minallahi wa ni'mah itu ada 3. Sebutkan 3 kali. Fadlan minallahi wa rahmah niku wonten 3. Fadlan minallahi wa ni'mah. Niku wonten ping 3 Allah sebutkan. Napa artinya? Terus kita mengingatkan kepada makmum bahwasanya kita tarawih niki fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Krana oleh anugerah Gusti Allah, oleh nikmati Gusti Allah. Makmum ilingo iki ngono fadlan kelawan anugerah Gusti Allah wa ni'mah lan nikmati Gusti Allah. Lah saiki Bilal gak ngerti, makmum tambah gak ngerti maksudnya fadlan minallahi wa ni'mah Allahumma Muhammad. Terus diangen-angen fadlan minallahi wa ni'mah. Alhamdulillah. Tarawih niki merupakan fadlan minallah, anugrahi Gusti Allah, wa ni'mah ugi nikmati Gusti Allah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim